Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawwalah. Raditu billahi rabbal islam dina li Muhammadin nabiyya wa rasulallah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Sebab Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah berikan kita umat yang terbaik dengan itu sunnah-sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam surah Al-Qasas ayat yang 68 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saya takut nak baca panjang, takut yang begini nak habis, ini agak penting sebetulnya. Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Tuhan engkaulah yakhluqu yang menjadikan ma yasha apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar dan Dia telah memberikan pilihan. Ini sangat penting kalimat ini. Kita hidup di alam Tuhan. Kita hidup di bumi Tuhan. Kita hidup dengan nikmat Tuhan. Dan kita diberi petunjuk Tuhan. Hidup di alam Tuhan, hidup dengan nikmat Tuhan, dan diberi petunjuk Tuhan. Dan Dia yang menciptakan kita, ya, menciptakan, menjadikan, menghidupkan, memberi nikmat, mematikan. Boleh kau tak lari dari Tuhan? Boleh tak kita lari daripada Tuhan? Tak mungkin. Maka apa kewajiban kita? Total tunduk kepada Tuhan. Itu yang berarti total tunduk kepada Tuhan. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam agama Islam total. Kita sudah total atau belum? Berapa peratus Islam kita hari ini? Soalan saya. Saya biasa buat pelatihan untuk anak-anak muda di Indonesia. Pertama saya soal berapa peratus Islam engkau? Sudah Islam belum? Betul? Bila? Itu pening kau ada jawabannya. Dua. Udah Islam betul? Betul. Bila engkau Islam? Sejak lahir. Itu yang otomatis Islam. Engkau sadar Islam bila? Kelas kafal. Sudah sadar belum?
Ini kepala jawabannya. Bila? Waktu sholat. Itu karena ucapan sholat, bukan kau tak sadar. Ya. Alhamdulillah kita telah Islam sejak alam roh. Ya. Al-A'raf 172. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhan kamu? Semua roh menjawab bala. Betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Itu alam roh semua makhluk Allah. Al-A'raf 172. Ini konsep pertama. Kalau kita bicara Islam, bicara iman, ini konsep pertama. Konsep apa? Perjanjian kita dengan Tuhan pada alam roh. Alastu birabbikum. Ingatlah pada waktu semua anak Adam akan diambil daripada belakang punggung mereka, tulang sulbi mereka, dan mereka Allah tanya kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Semua roh anak Adam berkata, bala, engkau ya Allah Tuhan kami. Berarti kita telah ada perjanjian dengan Tuhan dalam alam roh. Kita sudah beriman kepada Allah dalam alam roh. Ya. Ini sangat penting. Kesadaran diri. Kita ni sebetulnya sudah ada janji dengan Tuhan. Engkau tak lari kemana, tak dapat lari. Itu yang dalam alam roh, si kafir pun berjanji, si muslim berjanji, semua berjanji. Atau alam roh, orang kafir, roh kafir pun sudah berjanji. Roh kafir telah berjanji. Apalagi roh Islam. Karena semua roh anak Adam, tak kenal kafir, tak kafir. Maka roh, sudah ada roh dulu kan, baru ada manusia. Karena manusia itu kalau roh bukan manusia namanya. Manusia kalau ada roh tak sampai dengan badan. Manusia itu namanya kalau ada roh ada badan baru manusia, betul kan? Roh tanpa badan namanya hantu. Roh kita udah dulu ada sebab ada badan, betul kan? Baru masuklah ke badan. Roh tadi umur 120 hari dalam kandungan seorang ibu. Betul, roh masuk ke badan. Roh yang beriman tadi masuk ke badan. Ya. Maka sampailah umur 9 bulan dalam kandungan seorang ibu, maka si manusia lahirlah manusia yang mana ada roh, ada badan. Betul. Maka waktu dia lahir dalam keadaan itu, apa lahirnya? Islam. Beriman kepada Allah. Kenapa? Roh sudah Islam, roh sudah beriman. Maka dia beriman. Dia sadar tak sadar, dia tahu tak tahu, dia mengakui tak mengakui, dia lahir dalam keadaan Islam. Memang ini pertama poin. Karena ini kita lupa dengan ini. Cara agama tak ini tak lupa konsep keperjanjian dengan Tuhan tak boleh lupa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak dilahirkan dalam fitrah. Fitrah apa? Saya tak setuju kerana fitrah itu suci. Fitrah beriman yang betul. Kalau kata suci nanti akan tak ada apa, kosong, bahaya. Anak lahir dalam suci, fitrah suci, lahir tak ada apa, salah. Anak lahir sudah beriman. Jadi kalimat fitrah itu fitrah fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratan nasi 'alaiha, maka ditegakkanlah wajah engkau kepada fitrah Allah yang telah dijadikan. Al-A'raf ayat 30. Fitrah iman, bukan fitrah kosong. Karena konsep tabula rasa, konsep psikologi modern
mengatakan anak itu dilahirkan dalam fitrah yang suci dalam arti kosong. Betul kan? Kan akan satu paper yang tak ada apa gambarnya, itulah anak tadi, betul? Kosong. Kosong apa? Kosong dosa, betul. Kosong iman tak? Kosong dosa, betul. Kosong iman tak? Betul. Karena dia waktu ada dosa baru ada taklif balik, maka dia kosong. Ini bukan kosong apapun. Kosong iman, bukan kosong dosa, tapi iman tak kosong karena dia sudah basic iman sudah ada pada seorang anak yang lahir. Ini sangat penting. Maka tanggung jawab orang tuanya lah untuk melanjutkan basic iman tadi, terus beriman. Jadi ini tanggung jawab orang tua. Maka hadis fa'abawahu yuhawidanihi ayumajisani ayunasirani. Kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, berarti engkau merubah si anak dari fitrah iman. Itu dosa orang tua pertama. Hati-hati. Dosa orang tua pertama kalau mengajarkan ke anak keluar dari fitrah imannya. Karena kita diberi amanah untuk menjaga fitrah iman si anak. Anak untuk apa? Anak itu untuk apa? Apa tujuan Tuhan memberikan engkau anak? Ini kepada ya zuriat itu apa zuriat? Untuk apa zuriat? Untuk keturunan. Untuk apa keturunan? Menyambung keislaman, keimanan. Sehingga di bumi ini tetap ada orang beriman dan Islam sampai akhir zaman. Betul? Jadi tujuan anak bukan hanya untuk dapat anak. Untuk dapat anak itu kambing mendapat anak juga. Betul tak? Binatang beranak tak? Beda binatang dengan manusia. Kalau hanya anak saja tak ada beda sama dengan binatang. Bedanya manusia melahirkan anak menjadi khalifah Allah di muka bumi, melanjutkan kekhalifan Nabi Adam alaihissalam. Tujuan perkawinan untuk melanjutkan kekhalifahan Allah di muka bumi oleh keturunan kita akan datang. Berat tak? Melahirkan mudah tak? Yang berat mana? Nak melahirkan atau pasca melahirkan? Melahirkan itu sakit, betul. Ada lebih sakit lagi setelah lahir atau sebelum lahir? Setelah lahir kau punya tanggung jawab. Bukan hanya hidup. Kalau hidup kau biarkan dia boleh hidup. Engkau biarkan dia boleh hidup, tapi engkau didik yang susah. Betul? Kalau untuk hidup bagi makan cukup. Kalau untuk hidup bagi makan cukup. Kalau untuk jadi khalifah boleh cukup bagi makan. Engkau sebagai dia iman, tambahkan iman, berikan dia pengajaran kepada ketuhanan, dekat sama Tuhannya. Anak engkau wajib pada itu tanggung jawab paling berat orang tua. Jadi kita paham apa konsep kawin dalam Islam. Bukan untuk seksual, bukan untuk nafsu, ya kan? Untuk melanjutkan kekhalifahan Allah di muka bumi sampai hari kiamat. Selama bumi ada, harus ada orang beriman di atas muka bumi sampai Allah hancurkan semuanya. Ini tanggung jawab paling berat.
Kau lahir beriman. Hanya waktu kau beriman sampai balik. Ini tugas engkau sangat berat. Karena waktu dia balik, ini sebelum anak belum berakal. Waktu dia nanti balik, dia baru akil. Akil itu berpikir yang betul sesuai petunjuk Tuhan. Maka antara lahir sampai balik, apa kewajibannya? Siapa yang punya kewajiban ini? Si orang tualah memberikan semua muatan keimanan kepada si anak. Sehingga waktu dia balik, dia dapat berpikir yang betul sesuai petunjuk Tuhan. Bukan bebas. Bukan bebas. Jangan salah konsep barat. Barat itu anak balik bebas. Kita anak bebas sebelum balik. Iya, sebelum balik anak bebas, udah balik tak ada kebebasan, ada taklif. Kewajiban. Tengok, jangan salah konsep. Anak sebelum balik bebas, tak ada hukum sama dia. Anak lepas balik tak boleh bebas. Kenapa? Karena dia memiliki kewajiban keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelanjutan iman. Iman dilanjutkan dengan kewajiban iman. Balik. Kewajiban itu ada aplikasi iman. Aplikasi iman adalah melaksanakan semua hukum Tuhan. Itu aplikasi iman. Karena iman bukan kosong. Iman harus dengan amal. Iman tasdiqu bil qalbi wa talaffuz bil lisan wal amal bil jawarih. Iman itu adalah meyakini dalam hati, melafazkan dalam lisan, dan melakukannya dalam perbuatan setiap saat. Maka lepas balik ada kewajiban iman untuk hidup dalam hukum Tuhan yang menyeluruh dan total. Sekarang masalahnya, sudahkah anak engkau umur dia balik sudah tahu semua hukum Allah atau belum? Itu yang menjadi masalah hari ini. Yang menjadi masalah utama hari ini, anak kita balik belum akil. Ya? Anak lapak belum akil harus berfikir betul. Maka sebelum dia balik wajib dibuat latihan berfikir dengan memberikan kepada semua konten hukum Allah. Ini kau ibadah sebelum balik, memahami semua konten hukum Allah yang bersifat holistik, menyeluruh, lengkap. Sekarang kau belajar hukum Allah berapa? Lengkap tak? Hukum itu ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih apa tentang jinayah, fikih tentang kepemerintahan. Itu fikih semua yang kau belajar. Kita belajar fikih itu sampai mana? Jangan engkau tadika sampai sarjana. Fikih apa sebenarnya? Niat, taharah, sholat, puasa, zakat, haji bolak balik. Itu aja tak naik. Fikah pergaulan tak ada, fikah makanan tak ada, fikah budaya tak ada, fikah ekonomi tak ada. Apa lagi? Fikah politik tak ada. Pada waktu kau tak tahu hukum Allah, apa nak kau buat? Engkau akan cari hukum yang lain.
yang ada di tengah engkau masyarakat dunia yang tak bukan hukum Allah, hukum manusia. Ya, akibat. Pada waktu Islam Melaka, saya ingin tanya, waktu kerajaan Islam di Melayu dulu, Kedah, Melaka, Kelantan, Terengganu, saya ingin tanya, apakah hukum mereka setakat ibadah? Seluruh hukum berjalan. Seluruh hukum Islam berjalan. Ekonomi Melaka, ekonomi Islam. Apa buktinya? Peniaga datang ke Melaka yang kafir kena 10%. Itu hukum Islam. Pedagang Islam tak kena zakat, dia cukup. Hukum ekonominya hukum Islam, hukum kemahkamahnya hukum Islam, semua jenayah hukum Islam. Buktinya macam Aceh dulu. Satu Raja Aceh Iskandar Muda, anaknya berzina, dibunuh anak, rejam. Hukum Islam berlaku di semua kerajaan Islam yang ada di Asia, di seluruh dunia. Berlaku semua hukum Islam, baik ibadah, jinayah, mahkamah, ekonomi, semua berlaku. Tak berlaku. Nah, masuklah penjajah 1492, jatuhlah Andalusia. Ya. Ferdinand dan Isabella memerintah, menghancurkan semua Islam di Andalusia. Setelah itu, setelah hancur Andalusia, dia takut Islam akan berkembang di mana-mana. Ingat, pada waktu itu, waktu jatuhnya Islam Andalusia 1492, itu kerajaan Islam di kawasan Asia Tenggara itu sangat hebat. Kurang apa hebatnya Melaka zaman dulu, dengan perniagaan paling hebat. Aceh paling hebat, sampai Filipina pun Islam terhebat waktu itu, karena seluruh Filipina itu Islam. Dengan ibu kota, dengan bandarnya apa? Fi Amanillah, Manila. Manila itu Fi Amanillah namanya dulu, bukan Manila, dipotong tuh Pak, Fi Amanillah jadi Manila. Fi Amanillah, bandar Filipina. Bukan Filipina namanya apa dalam proses. Singapura dengan Tumasek, Islam semuanya. Tengok. Maluku dengan Mamluknya, semua raja dari kecil Maluku, sampai Papua dan Islam zaman dulu. Ada berapa ratus kerajaan Islam di Melayu saya dulu. Semuanya melaksanakan hukum Islam total, bukan hanya ibadah sahaja. Ini penting, ya? Sampai Masjid Baitur Rahman Banda Aceh yang ada sekarang itu hanya 1/4 masjid asal. Asal masjid 4 kali itu masjid itu. Waktu zaman abad 12, abad 14. Itu masjid memiliki 22 fakulti of science. Memiliki 22 fakulti of science, itu universiti dan masjid. Maka Malahayati adalah laksamana pertama perempuan, alumni Masjid Baitur Rahman, Akademi Kelautan, mengalahkan 3 kapal perang Portugis di Selat Malaka. Ada tak? Zaman sekarang? Malahayati laksamana perempuan di Aceh waktu itu, di bawahnya ada 3 kapal, ada 3.000 angkatan laut perempuan. Kok satu orang tak ada sekarang dah. Menyerang Portugis di Selat Melaka, hancur Portugis, berapa orang tinggal mati. Itu alumni daripada kerajaan Masjid Baitur Rahman yang memiliki Akademi Kelautan. Sekarang masjid apapun tak punya. Saya bicara Islam. Syariat Islam berlaku total. Masuklah penjajah. Apa yang dibuat pertama? Masjid hanya untuk ibadah. Tengok. Pertama dibuat penjajah, masjid hanya untuk ibadah. Betul? Maka masjid yang ada 22 fakulti tadi, ini harus dibongkar, dibakar. Dibakarlah Masjid Baitur Rahman,
pada abad ke-15 waktu Belanda pertama datang ke Aceh, akan Situ Rahman, diganti dengan masjid sekarang yang cantik sangat, tapi tak berfungsi. Mana baik? Masjid dari kayu zaman dulu berfungsi untuk semua keilmuan, diganti masjid yang batu yang cantik tapi hanya untuk solat. Mana baik? Apa akibatnya? Seluruh masjid di Melayu hanya untuk solat, bukan untuk hidup dan kehidupan. Ya. Akibatnya, masjid hanya solat, maka agama hanya ibadah. Tengok, kalau masjid hanya solat, maka agama hanya ibadah. Ini akibat. Selain ibadah, ini bukan agama. Dulu agama bukan ibadah, agama kehidupan. Ekonomi agama, hukum agama, politik agama, sosial agama. Tengok, budaya ikut agama. Semua itu agama, bukan hanya ibadah. Tengok, agama itu bukan hanya ibadah. Agama itu adalah sistem kehidupan totalitas kepada Tuhan. Ibadahlah agamanya ibadah. Dah? Sebab agama ibadah, maka untuk belajar agama cukup belajar cara ibadah. Nampak kan? Nampak kan? Gimana hancur kita. Ini sejak abad ke-15 masuk 15, 16, 17 sampai sekarang. Belajar agama cukup belajar ibadah. Untuk ekonomi bukan agama urusannya, sekolah. Jadi kalau di madrasah belajar agama, di sekolah belajar akademik. Kan bodoh dua kali kan? Nah, bodoh. Madrasah itu artinya sekolah, bahasa Arabnya kan? Bahasa Arab madrasah, sekolah bahasa Melayu. Maka di madrasah belajar agama, di Melayu belajar akademik, di sini belajar matematik, di sini belajar fikah. Kalau matematik agama bukan. Math itu agama bukan. Agama. Kalau tak ada math ada zakat. Kalau tak ambil ada faraid. Agama bukan. Sampai yang buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Angka selalu. Al-Khawarizmi. Ini kepala. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini siapa yang buat? Orang Islam, orang kafir? Orang Islam, Al-Khawarizmi. Ini 1 sifar, 1 sudut, 2 sudut, 3 sudut, ini 3 sudutnya. 4 sudut sini. 5 sudut, baru tahu sekarang kan? 6 sudut, ini 6 sudut ini. Ini 8 sudut. Jadi satu sudut namanya wahid, 2 sudut isnain, 2. Ini Al-Khawarizmi yang buat orang lama Islam, bukan orang kafir. Apa angka kafir? 1, 2, ini kan 3 Rumi, Roman kan 4 segala macam. Apa angka Hindu? 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru pening kepala. Itu angka Hindu. Yang buat orang Hindu. Orang India buat 1, 2 macam ini. Yang orang Islam macam atas. Baru pening kok macam itu. Setelah buat doa kan itu kan. Yang berajabar siapa? Algebra. Al-Khawarizmi dia punya Aljabrul Muqawalah. Nama buku Algebra, nama buku dia. Jadi menghitung itu ibadah, matematik ibadah, geografi ibadah. Kalau geografi tak ada haji. Islam itu agama semua, bukan itu ibadah. Sekarang kalau belajar math itu apa? Akademik bukan ibadah. Akademik ibadah. Fikih juga ibadah. Kedokteran ibadah, perubatan ibadah. Tafsir juga ibadah. Semuanya agama. Tak ada kedokteran, tak ada agama. Tidak taharah harus bersih harus sehat. Tengok.
dirusak oleh penjajah dualisme pendidikan, dualisme sekolah, dualisme keilmuan, dan dualisme kehidupan yang paling terlalu. Oh, kalau masjid bicara fikih ke masjid, nak niaga ikut barat, mulailah. Ekonomi barat, hukum barat, semua hukum barat. Yang ini padahal ini Allah tanya tak? Atau engkau berpolitik Allah tanya tak? Atau engkau berniaga Allah tanya tak? Atau engkau berbudaya Allah tanya tak? Dipisah. Akhirnya engkau hari ini susah nak membedakan mana hukum Allah, mana hukum bukan Allah. Tak ada hukum bukan Allah, semua wajib hukum Allah. Loh, berat kan? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah berapa abad? 21. 7 abad. Wajib kita kembalikan lagi. Dan bukan mudah. Proses pendidikan umat dari kecil lagi kembalikan. Sekarang apa yang saya tak tahu sekarang ini banyak. Udah masuk kurikulum sekolah agama harus full, bukan parsial lagi. Bukan hanya agama ibadah saja, tapi juga semua yang masuk. Sekarang masih belum saya tengok. Masih belum, agama masih fikah ibadah, hanya bolak-balik berkelahi. Berkelahi kan? Ibadah berkelahi. 8-20 sholat saya berkelahi. Yang ada ibadah berkelahi kita, bukan ibadah betul. Bila nak maju? Bila kau boleh faham hukum Allah di mana semuanya, mana hukum Allah niaga. Tengok bagaimana. Seorang pemimpin politik misalnya, dia sign sebuah lesson untuk judi misalnya, dia berdosa tak? Walaupun dia tak berjudi, dia berdosa. Selama orang main judi dia berdosa. Dia faham tak? Dan orang politik faham tak dia? Kalau dia sign yang batil, yang maksiat, selama itu ada dia berdosa selama-lamanya, dia faham tak? Saya yakin tak faham. Kerana dia tak pernah belajar politik Islam. Betul kan? Kalau dia belajar, dia tak berani dia. Apa kata hadis Nabi katakan, seorang pemimpin kalau dia adil sama dengan ibadah 60 tahun. Seorang pemimpin kalau dia tidak adil sama dengan maksiat 60 tahun. Mana lebih berat, maksiat pribadi atau maksiat politik? Maksiat politik. Betul kan? Maksiat pribadi, maksiat di ekonomi. Ada tak maksiat ekonomi? Masa kita orang jual rambutan pakai atap daripada plastik merah supaya nampak merah itu rambutan. Berdosa tak? Kalau niatnya buat plastik untuk atap tak berdosa. Kalau niatnya buat plastik merah untuk supaya tambah merah itu rambutan, maka dia dosa. Dan nipu namanya. Laisa minna man ghasyana, bukan umat Muhammad yang menipu kami. Itu Nabi masuk ke pasar, Nabi ada jual gandum, Nabi masuk ke tanah Nabi ke gandum tu. Atas bawah, atas kering, bawah basah. Kenapa kalau tak macam ni? Dan engkau dah menipu kami. Kenapa menipu? Karena harga sama untuk gandum kering dan basah. Penipuan. Penipuan. Karena harusnya barang berbeda, harga berbeda. Atau harga sama barang berbeda, itu penipuan namanya. Engkau jual barang, ada rusak, kau tak bagi tahu mat poin beli, nipu tak? Engkau jual barang dalam Facebook cantik, waktu datang kecil, nipu tak? Sekarang penipuan semua. Kan kau tak paham hukum penipuan, ada untuk hukum keuntungan. Ekonomi barat yang ada hukum keuntungan, betul?
Bukan hukum penipuan, tak ada. Yang baca hukum keuntungan. Politik berarti yang ada bagaimana aku menang. Walaupun membunuh orang, tak kisah. Machiavelli punya konsep. Kalau ini Adam Smith punya konsep. Ya? Dalam ekonomi Adam Smith punya konsep. Dalam ini Machiavelli punya konsep. Tak ada kalimat Allah tanya. Tak ada tanggung jawab dengan Allah. Padahal dalam Islam, at-tajir as-saduq ma'i fil jannah. Peniaga yang jujur bersama aku di surga. Al-imam al-adil ma'i fil jannah. Imam yang adil bersama aku di surga. Tengok. Waktu dia berniaga itu kesempatan jumpa Allah. Karena dia bersama Allah di surga. Bersama Nabi. Waktu dia menjadi pemimpin politik bersama Allah, kesempatan dia jadi penting dengan Allah. Kalau dia sadar dia Muslim. Karena berapa banyak Muslim yang tak buat macam itu. Malah lebih teruk lagi. Sekarang malah ada Muslim yang melawan hukum Allah. Terus malam Cina Elin ya. Ada hukum syariat malah diganggu. Supaya disempurnakan, bukan diganggu. Ya. Kenapa? Sekarang saya tanya. Ada pencuri, potong tangan. Ada pencuri, masuk penjara. Mana baik? Mana lebih kejam? Hah? Mana kejam? Potong tangan tu masuk penjara. Masuk penjara lebih kejam. Kenapa? Habis anak isteri tertinggal semua tahun. Potong tangan, ada anak isteri masih sama anak isteri, tak kejam. Tengok. Dengan cara pandang ya. Yang lebih penting lagi apa? Waktu dia dapat hukum Allah, dia lepas azab Allah. Itu yang paling nikmat. Waktu dia pakai hukum Allah, dia lepas azab Allah. Akhirat selamat selama-lamanya. Kalau dia tak pakai hukum Allah, dia masuk penjara, tetap kena azab Allah selama-lamanya. Mana yang kau suka? Ini kan orang tak paham. Oleh barat dibuat hukum Allah itu kejam, potong tangan kejam, rajam kejam. Tengok. Yang tak boleh bunuh kau bunuh. Yang tak bunuh kau, yang tak boleh bunuh kau bunuh. Yang boleh bunuh tak dibunuh. Betul. Yang tak boleh bunuh kau bunuh. Teroris bunuh. Beri dadah bunuh. Itu bukan hukum bunuh Islam. Yang bunuh wajib bunuh itu hukum Islam. Sekarang yang hukum Islam yang betul tak dibuat, hukum manusia engkau lakukan macam hukum Islam. Nampak tak kacau dunia ini? Maka sepatutnya itu kata, kalau Allah dah mayasa wa yakhtar. Hukum Allah itu pilihan Allah untuk engkau dalam apapun kehidupan engkau. Hukum Allah itu adalah cara engkau hidup yang telah Allah tentukan. Hari ini masalah utama, kita tak paham apa itu hukum Allah. Sibuk dengan hudud tak hudud. Perbaiki manusianya dulu. Ajarkan manusianya dulu. Kalau tak, orang akan melawan hudud. Sekarang kalau saya tanya orang Islam, semuanya pun tak tahu apa itu hudud. Ini kalau tak jawab. Kalau berapa banyak yang kena hudud? Apa dia hukumnya hudud? Sangat sedikit. Hukum hudud itu hukum yang berkaitan dengan orang ramai. Harus ada hukum Allah pada orang ramai tersebut. Itu adalah hukum hudud. Dan itu memberikan keamanan pada manusia seluruhnya. Aman tak? Bunuh hukum bunuh, aman tak? Bunuh hukum penjara, aman tak? Lepas penjara, bunuh lagi. Belajar lagi. Rasuah hukum penjara, lepas penjara, buat lagi, apa susahnya? Rasuah 1 juta, masuk penjara 5 tahun, 1 juta masih ada lagi.
Deposito aman lagi kan. Habis penjara kaya lagi dia. Coba kalau rasuah, bunuh, selesai kan? Yang pakai tanah siapa? China. China rasuah bunuh. Korea rasuah bunuh. China rasuah bunuh. Korea rasuah bunuh. Tak ada yang bisa satu dunia. Satu dunia tak nak ada yang bising. Kenapa engkau nak hukum Allah jadi bising? Tak paham. Yang bising bukan orang kafir, orang Islam. Yang bising orang Islam. Kenapa? Orang Islam tak paham hukum Islam. Taunya ibadah aja tahunya. Saya pernah jumpa, tak sebut nama tak payah, pengurusi G25. Yang liberal, betul liberal semua G25, liberal. Kalau dia kan ada G25, sekarang ada 55 dia. Itu kelompok orang-orang korporat, orang-orang hebat itu yang bergabung untuk menghapuskan semua hukum-hukum Allah macam-macam, dia kata dari media. Itu G25, itu ada. Kalau itu kelompok orang atas 25, kalau perempuannya state Islam. Ini kan ada macam-macam kumpulan. Saya jumpa, dia terkejut saya. Kaki masjid. Jadi yang pengurusnya kaki masjid, ibadah tak tinggal, tapi pikiran liberal. Ibadah tak tinggal, otak liberal. Kenapa? Dia lebih hukum manusia berhukum Allah. Tengok, banyak kita hari ini ibadah jangan tanya, tapi pikiran Islam tak Islam. Apa yang terjadi? Tahu hari ini di Arab kurang apa ibadah mereka ini? Kurang apa ibadah orang Arab hari ini? Apa yang terjadi apa di Arab sekarang? Macam dia boleh sekarang Mekah, Madinah hanya untuk hukum Islam pakai tudung. Yang bukan tidak tak apa-apa boleh. Macam mana? Engkau bagi-bagi hukum pakai dengan bandar. Karena pikiran dari liberal. Budaya bukan hukum Allah, dia ingat budaya. Dia ingat hukum tu budaya. Maka kalau di Makkah, mana kan ada kota, di Makkah budaya Islam. Untuk jedah budaya Barat. Tengok. Kerana bagi dia agama tu budaya. Konsep Barat tu agama tu budaya. Kita tak, agama itu sistem Allah, bukan budaya. Tak terikut dengan budaya. Allah nak kata pun payah, jadi Allah akan ikut. Tak boleh pun kata why. No choice. Untuk hukum Allah. Tapi sekarang berapa orang yang Islam faham dia harus tunduk pada hukum Allah. Faham. Kalau padahal sudah tunduk, total tunduk. Ghairal inayawun Ali Imran 83. Apakah anda akan mencari selain agama Allah? Walau aslama man fis samawati wal ard, dan kepalanya telah Islamlah langit dan bumi. Ayat Ali Imran 83. Apa ghairal inayawun, apakah selain agama Allah engkau cari? Walahu aslama man fis samawati wal ardh wa karha, dan kepada Allah tunduklah semua langit dan bumi secara sukarela dan terpaksa. Semua tunduk. Wa ilaihi yurja'un, kepada dia kembali. Ali Imran 83. Alam ni Islam tak? Itu lau aslama man fis samawati wal adanya Islam lah langit dan bumi. Itu saya tu sebut cara bermaksud hukum, kesadaran dulu. Langit bumi, ini alam, ini bumi, ini langit semua. Semua langit tunduk kepada Tuhan. Aslama. Ingat ya, itu Islam universe, Islam secara kauniyah, Islam secara universe. Tak ada satu pun di alam ini yang tak tunduk dengan perintah Tuhan, betul? Sampai pokok pun tunduk.
Nah, betul? Pokok Islam. Sampai babi pun tunduk. Babi Islam tak? Kau pernah jawab? Tak paham. Babi tunduk oleh perintah Tuhan. Kalau tak Tuhan tak, dia mati je lah. Babi pun tunduk oleh perintah Tuhan. Anjing tunduk perintah Tuhan. Nah, kalau semua tunduk perintah Tuhan, manusia wajib tunduk. Kayaknya manusia. Akidah. Manusia secara biologis, Islam tak? Islam. Mata memandang kerana dia ikut perintah Tuhan, maka dia Islam. Otak berfikir kerana dia ikut perintah Tuhan, maka dia Islam. Tangan bergerak kerana dia ikut perintah Tuhan, maka dia Islam. Ya. Jadi semua badan kita ni sebetulnya dia boleh bergerak, boleh hidup kerana dia ikut perintah Allah. Ya. Maka secara biologis ini Islam. Sekarang badan ni bergerak untuk untuk keluar. Maka ini sistem, maka diperlukan satu sistem hidup. Apa yang kau lihat, apa yang kau tengok, apa yang kau makan, apa yang kau akan pegang, itu sistem hidup. Kalau waktu dia bergerak tadi ini Islam, maka apa yang kau pegang pun harus sesuai hukum Islam. Maka untuk cara mempergunakan body kita dalam hidup ini, itulah sistem namanya agama Islam. Faham tak? Karena waktu dia bergerak sudah pakai perintah Allah. Maka waktu dia apa yang nak dia gerakkan harus ikut perintah Allah lagi. Kalau tak akan kacau. Kalau tidak, kita akan menzolimi diri kita sendiri. Karena kita tidak menempatkan badan kita pada tempat hukum Allah. Jadi apa guna agama itu? Untuk engkau mempergunakan hidup engkau, badan kau sesuai dengan hukum Allah. Baik engkau dengan Allah, baik dengan manusia, baik dengan kawan, baik dengan diri, atau semuanya harus ikut hukum Allah. Ini agama Islam. Badan telah Islam secara biologi, alam telah Islam secara universe, maka manusia harus Islam secara konsep. Jadi kalau tak, jadi macam Kaabah, ini Kaabah kau ni, pusing tawaf dah. Ini kau harus ikut alam semua. Kalau kau lari daripada pusing nanti apa jadi? Kalau kau ke sini apa jadi? Jadi pada waktu badan engkau pakai bukan dengan hukum Allah, apa jadi? Akan merusak badan engkau sendiri di akhirat nanti. Karena engkau hidup bukan di dunia saja sampai akhirat. Dan di akhirat itu kalau Allah uji engkau akan selamat kalau engkau hidup dalam sistem Tuhan. Maka walau aslama, nak cari mana kau lagi? Alam sudah tunduk, badan kau dah tunduk, kau pakai cara hidup kafir. Kau betul ingkar sama Tuhan. Apa jadi kalau kau ingkar? Kau merusak hidup engkau sendiri, merusak badan engkau sendiri akan datang. Ini saya pahamkan dulu. Kalau dah paham, baru kita akan tunduk total kepada Tuhan. Kalau tak paham, apa hukum Allah? Tak. Udah tak tahu, tak paham. Jahil, murakab, ingkar. Komplit memang. Jadi saya kata, oh harus ikut Allah. Tak payah cukup. Kepala engkau Islam tak? Rambut engkau untuk pakai rambut macam mana kata Islam? Jadi kalau maka dia kalau tak tunduk berarti dia. Kalau tunduk Islam, kalau tak tunduk kafir. Ayo hanya dua je. Kerana kau ni kafir atau Islam?
Baru pening kan? Perintahnya tutup aurat itu Islam. Berarti kalau buka aurat kafir tak? Baru pening kepala. Sekarang berapa kafir kita hari ini? Berapa peratus Islam kita, berapa peratus kafir kita? Bukan beragama kafir. Saya tak kata kafir beragama. Kafir perbuatan. Saya tak kata akidah. Kafir dalam melawan Tuhan. Bedakan. Saya tak sama arti kafir mati aku berkafir. Tak. Kafir dalam arti engkau Islam tapi engkau kafir dalam perbuatan. Kafir melawan Tuhan. Banyak-banyak. Engkau Muslim, pedagang Muslim, tapi negara engkau cara kafir. Engkau pemimpin Muslim, berarti engkau cara kafir. Betul? Kenapa macam itu? Tak paham konsep hidup. Tak paham konsep hidup. Kerana tak diajar sejak kecil. Udah, rasuah hari ini, besok umrah selesai. Siapa kata selesai? Ini terjadi hari ini tak paham. Yang selesai itu solat ke solat, puasa ke puasa, haji ke haji, umrah ke umrah, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa, bukan dosa-dosa rasuah. Dosa-dosa kecil. Dosa dengan Tuhan, ini dosa dengan manusia berapa banyak? Rasuah itu dosa dengan Tuhan dengan dosa dengan manusia. Boleh kau tahan? Kau minta maaf pada semua manusia 20 juta tidak akhirat, boleh? Kau zalim, berapa banyak dosanya? Buat sistem, berapa banyak dosanya? Itu bukan dosa ibadah. Dosa sosial itu dosa jariah. Apa ini kepala? Jariah lah, selama sistem ada kau berdosa, jariah lah. Orang tak tahu ada dosa jariah, tahunya pahala jariah disebut, dosa tak pakainya. Saya pernah cakap buat kursus orang-orang wartawan di MPL. Semua wartawan saya cakap, semua media. Tolong saya, wartawan hati-hati. Kalian tu antara jihad atau dosa jariah atau pahala jariah. Kalau buat tulisan di media yang betul, kau dapat pahala jariah selama orang baca media engkau. Kalau buat di media yang fitnah yang tak betul, dapat dosa selama orang baca media engkau. Betul kan? Ada dosa kepemimpinan, dosa media, dosa budaya, dosa politik, dosa ekonomi, dosa pergaulan, dosa sistem. Kan dosa individu mudah dengan Tuhan. Minta ampun selesai. Sama sistem. Ini masalah. Maka teman, harusnya kurikulum Islam total wajib masuk semua sekolah. Kerana akibat kurikulum hanya agama ibadah saja yang ada, maka akhirnya orang tak tahu agama hari ini. Lebih teruk lagi, agama ada tanpa etik, betul lagi akhirnya orang Islam tak beragama, tak berakhlak. Orang non-Muslim ada pelajaran etik, tak ada agama, betul? Dia berakhlak. Si Muslim hanya agama ibadah, tak ada akhlak, akhirnya Melayu tak berakhlak. Karena tak ada pelajaran, akhlak lagi, hilang. Karena agama hanya ibadah. Tak masuk akhlak, tak masuk akidah yang kuat, tak masuk sistem budaya. Allah telah berikan kita sistem yang lengkap, selengkap-lengkap sistem di dunia. Selengkap-lengkap sistem. Tapi kita tak pernah tahu. Kalau yang tak tahu tu hanya budak yang sebelum balik tak apa. Yang tak tahu budak umur
Kalau anak belum balik tak tahu, biasa. Ini udah 60 tahun tak tahu juga. Itu luar biasa. Ini belum ini berapa? Karena kalau kau dah tahu makan dalam mulki, tidak ada pilihan bagi orang yang kau dah Allah tentukan, tak ada. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin. Maka tidak boleh bagi orang beriman laki atau beriman perempuan. Kalau Allah telah tentukan sesuatu, maka baginya pilihan, azab. Tak boleh. Tidak ada pilihan lain. Hari ini bagaimana kita berpikir untuk tak berhukum Allah? Terus tak? Sepatutnya orang Islam berpikir bagaimana melaksanakan hukum Allah. Betul? Tapi yang terjadi bagaimana supaya kita tak pakai hukum Allah. Yang bercakap bukan orang kafir, orang muslim. Hati-hati. Jauh sekarang ni LGBT di Melayu sangat berat. Saya tahu. Karena 480 juta US dollar funding untuk promosi LGBT kawasan Malaysia, Indonesia. Duit daripada UN, United Nations. Bagi budget 480 juta US dollar untuk promosi LGBT di kawasan Asia Tenggara. Setiap tahun ada gender equality. Kalau di UN ada gender equality. Bercakap macam-macam bercakap. Duit apa? Duit semua. Kau cakap liberal, langsung cash dapat duit. Confirm dapat langsung dolar. Kenapa sibuk orang-orang mana? Muncul kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok etis di mana-mana. Di KL aja ada 25 kumpulan grup yang liberal. Di KL saja. Di KL saja kita ada kajian, mendapatkan 25 grup liberal di KL sahaja. Dia termasuk di pub-pub sekarang, di klub-klub diskusi tentang Islam liberal banyak sekarang di hotel-hotel kita tahu. Di media-media mereka masuk. Yang etis saja ada 3 grup etis KL. Hati-hati anak muda kan. Maksudnya ada kajiannya di kafe-kafe segala macam, kajian di hotel-hotel. Ngajak engkau berpikir liberal. Udah tak paham liberal lagi. Kalau sekarang macam sekarang itu. Dengan perubahan Saudi macam itu, orang Saudi senang tak senang? Jangan tanya, kira-kira orang Saudi senang tak senang? Majoriti senang. Majoriti senang. Kenapa? Bukan karena tak boleh, karena tak paham. Karena mereka sudah dapat pendidikan yang salah, liberal, pendidikan barat semua. Yang parah hanya orang-orang tua yang sudah meninggal. Anak muda welcome dengan Western civilization. Welcome dengan Eropa baru. Jadi Saudi dulu sekarang itu macam Malaysia tahun 60, betul kan? Malaysia 60 masih bangga dengan araknya, bangga dengan tak pakai tudungnya, itu kan Malaysia tahun 60 kan? Sekarang dah berubah alhamdulillah. Hah? Jadi cultural shock itu terjadi. Kenapa kita tak paham? Kenapa? Karena selama ini hukum itu pemaksaan. Saudi itu hukum itu pemaksaan cara politik zaman dahulu. Bukan proses penyadaran keilmuan. Akhirnya perang akibatnya.
Nah, Malaysia kira-kira akan ke sana tak? Akan datang? Itu kita kata na'udzubillah. Terjadinya? Ini sedang ke sana. Semua negeri Islam sekarang sedang menuju ke sana. Kecuali kita ada usaha untuk menghadapinya. Dan terbaliknya, negeri barat yang dulu dah macam itu sekarang berubah total jadi Islam. Kenapa? Dia sudah tahu rusaknya sistem ini. Orang barat sadar sistemnya tak dapat menjamin. Dan dia waktu baca Quran, dia tak menjamin. Karena dia berfikir, kita hari ini yang otak paling mahal, otak siapa? Kalau ada orang jual otak, otak siapa paling mahal? Otak Melayu. Kenapa? Tak pernah dipakai. Tak pernah dipakai, berpikir otak Melayu. Ikut, dia tak ada berpikir, betul? Jadi ada otak Melayu, otak orang putih. Ini dijual di bandar, dia paling laku otak orang Melayu. Masih crash lagi. Ini otak putih udah habis pikir. Akibat tidak akil. Akil ini, saya buat akil panjang. Akil tak sampai akil sampai akhir. Tak akil. Sehingga dia akan, oh baik hukum Allah. Hukum Allah lebih baik. Secara konsep, cara apa? Sistem. Sekarang orang nampak oleh ekonomi. Baru orang nampak. Ekonomi Islam lebih baik daripada ekonomi Barat. Hari ini sudah nampak. Ya, itu menjadi satu pengakuan dunia hari ini. Tapi lama-lama akan terjadi nanti, maka akan mengakui bahwa jinayah Islam lebih daripada jinayah orang Barat. Akan sana, saya yakin. Maka kalau kata hadis bahwasanya al-Islamu gharibun sayamudu ghariban. Islam itu adalah asing dan akan muncul asing akan datang. Ya. Saya tak mengatakan umat Islam. Sistem Islam yang itu akan diakui dunia akan datang. Sistem Islamnya. Ya. Maksudnya walaupun dia kafir akan pakai hukum Islam. Kan pernah seorang bishop di London. Kami ingin kalau boleh Inggris pakai hukum Islam. Nah, betul. Karena kajian dia mengatakan kalau pakai hukum Islam akan lebih aman dan selamat, betul kan? Dibunuh, selamat tak? Selamat. Ini bunuh penjara, selamat tak? Itu kan orang paling bodoh kita misalnya. Udah orang salah masuk penjara dibagi makan, enak lah tuh. Habis budget negara hanya untuk orang jahat. Budget negara habis untuk orang jahat yang kau pelihara, betul? Belajar. Hah? Belajar teknik. Ya. Tengok, lama-lama dia penjara penuh tak? Akhirnya duit tu penjara semua. Hah? Bukan balik, bukan sadar, tak sadar balik lagi. Kecuali kalau kau penjara masuk Islam, betul-betul Islam boleh. Macam kawan saya di Joban, ada kawan saya di Amerika sana. Dulu kawan saya di Kairo dulu. Kalau dia di Amerika masuk penjara, keluar penjara. Bukan masuk penjahat, masuk berdakwah. Mengislamkan semua orang dalam penjara. Itu kerja di Amerika. Muhammad Joban namanya, orang Indonesia tinggal di sana. Banyak orang penjara masuk, banyak orang Hindu masuk semuanya. Karena tadi paling mudah mengislamkan orang dalam penjara. Betul kan? Paling mudah kita tuh mengislamkan orang dalam penjara, semua orang sakit. Betul kan? Orang penjara, kau banyak penjara, banyak dosa. Masih Islam, habis mau dosa, masuk semua kan? Sebetulnya paling enak cari orang penjara untuk Islamkan. Tapi kita tak buat kan? Kita tak buat malah. Anda lebih baik bekas banduan, bekas penjahat atau bekas ustaz? Mana baik, bekas ustaz atau bekas
Samseng. Mana baik? Kalau bekas Samseng jadi ustaz, kalau bekas ustaz jadi kalau bekas Samseng mudah jadi ustaz, kalau bekas ustaz susah jadi Samseng, susah menghadapinya. Orang-orang yang jangan dijauhi, dekati, pengaruhi, jadikan dia orang Islam terbaik. Biar dia paham hukum Allah. Waktu dia paham, dia akan hebat-hebat. Karena kita ni banyak orang Islam yang tak berani, yang berani jadi Samseng. Karena kita balik, jadikan orang Samseng, berani jadi orang Islam, yang maka Islam akan kuat. Betul kan? Ini konsep. Umar berkata contoh banyak. Jadi pahamkan, maka ini konsepnya. Kenapa? Kalau kita masih ikut hukum bukan hukum Islam, subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun. Berat ini. Syirik. Maha suci Allah atas apa yang mereka syirikkan. Syirik apa ini? Ini syirik apa kita tadi? Kita bicara hukum sistem. Syirik apa? Syirik sistem. Kan kita bicara sistem hukum. Ada hukum Allah, hukum manusia. Kita pakai hukum Allah, hukum manusia. Hukum Allah. Tapi jadi kau pakai hukum Allah. Setengah Allah, setengah manusia, betul. Kita ni pakai setengah hukum Allah, setengah hukum manusia. Syirik tak? Tak dapat jawab. Syirik sistem. Menduakan sistem. Dualisme itu syirik. Maha suci. Allah tak nak macam itu. Amma yasifun. Allah tak nak macam itu. Allah terima engkau total semua tauhid kepada Allah. Lengkap dalam sistem. Jangan anggap sistem tu syirik tu hanya menuhankan patung. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka engkau tidak melihat bagaimana ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nafsu jadi Tuhan. Sistem jadi Tuhan. Betul? Jadi kalau kau pakai dua sistem, syirik dalam sistem tak? Karena itu merupakan sistem yang menyatu, yang tauhidik konsep. Tauhidik konsep, bukan dualisme konsep. Ingat ya? Kita merupakan tauhidik konsep. Dalam semua konsep satu tujuan hanya Allah. Dari Allah, wabidzalika umirtu. Dari Allah semuanya, untuk Allah semuanya. Bukan dari manusia untuk Allah. Allah hanya menerima yang dari Allah untuk Allah. Allah tak terima dari manusia untuk Allah. Ya. Sekarang kita buat apa? Karena tak paham tadi dah 5 abad dia dijajah. Apa dijajah? Dijajah politik, dijajah otak. Otak yang terjajah. Sistem yang terjajah. Politik udah merdeka. Penjajahan politik selesai, atau 48 selesai. Tunggu kan? Politik selesai kan? Otak, sistem, pendidikan, masih ikut mereka tak? Budaya, masih ikut mereka. Lepas tak daripada mereka? Tak lepas. Malah kita menjadi ejen-ejen mereka di tempat kita hari ini. Ejen mereka. Maka sebenarnya bukan mudah kerja ini. Kalau mengajar agama saja mudah. Ada orang pernah bagi saya, Ustaz kalau tadabur jangan campur sana campur sini. Kalau tak sana bukan tadabur sebenarnya. Ada orang pernah arah saya, Ustaz kalau yang ngaji tadabur Quran, jangan Ustaz baca dalam masalah politik. Kalau tahu apa Quran sebenarnya? Quran itu apa Quran? Panduan kan? Bukan untuk pahala kan? Quran dibaca untuk apa? Ini kau baca. Nih, Rabbuka yahlqu ma yasha wa yaqtar. Maka lahumul khiyara. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bacaan dapat pahala. Maknanya tahu. Pemahamannya?
Baca dapat pahala, makna boleh baca di kitab, pemahamannya untuk hidup engkau hari ini masuk tak semua? Mana baik engkau satu ayat kau paham daripada 10 ayat tak paham. Ini bukan ini penting. Syirik apa engkau buat hari ini? Dan ingat, Rabbuka ya'lam ma tukinnu sudurum wa ma yu'linun. Ini paling berat. Allah tahu apa dalam hati engkau semua dalam sistem hidup ini. Tuh, ini tadi baru kita belajar sistem. Ini lebih lagi bukan belajar sistemnya, niatnya, tujuannya. Tengok, betul sistem, niat salah, kacau lagi. Engkau niaga sistem Islam, betul, tapi niatnya bukan karena Allah, niat karena untung, betul tak? Macam sekarang saya ekonomi Islam, oh sistem baik, bank Islam baik, hospital Islam baik, nah, betul. Sekarang yang kerja, apa niatnya? Niatnya dilihat atau? Karena sekarang sistemnya dipakai orang kafir pun ada pakai sistem Islam hari, betul tak? Untuk bank Islam, bank Islam harusnya orang Islam. Nah, untuk membantu orang Islam, betul. Dari orang Islam bantu orang Islam. Yang untung orang Islam, betul kan? Yang kaya dengan sistem Islam orang Islam, betul kan? Harusnya. Sekarang kalau ada bank kafir pakai sistem Islam, yang untung siapa? Hong Leong Bank, Islamic Banking. Yang untung siapa? Kasih Hong Leong yang untung. Walaupun sistem Islam, tapi yang untung siapa? Si Hong Leong. Betul tak ini sistem? Tak betul. Karena sistem Islam untuk orang umat yang untung, bukan kafir yang untung. Ini Ramadan, buka puasa, semua yang buka puasa, tapi yang untung hotel. Yang punya hotel siapa? Sistemnya okey, tapi pemilikannya betul tak? Ini masalah kadang-kadang nawa itu dah lain. Apa yang tak kapul yang punya berita apa yang prudensial, yang tak kapul Islam. Prudensial itu punya siapa? Ya punya siapa itu kan punya Inggris. Tak tahu mungkin punya Rothschild, tak tahu itu siapa. Jadi sistemnya Islam, tapi yang punya belum tentu. Yang kerja belum tentu Islam juga. Banyak yang tak Islam kerja. Banyak orang-orang kafir kerja di bank Islam, banyak kan? Jadi secara konsep belum betul semua. Walaupun alhamdulillah sudah ada, tapi secara konsep belum sampai ke tingkat tujuannya utama apa? Untuk ibadah, bantu umat, belum sampai. Karena sistem boleh, falsafah belum tentu. Sistem ekonomi Islam okey, falsafahnya belum sampai. Apa tujuan utamanya? Tengok. Allah kan tahu juga, Allah tahu semuanya, niatnya apa, semua apa. Lebih terlebih kadang-kadang cara kerjanya, itu yang saya marah kadang-kadang. Hospital Islam, nurse-nya marah-marah. Nurse-nya tuh banyak marah daripada ramah. Harusnya nurse itu harus ramah, betul. Ini banyak nurse Hospital Islam nurse marah-marah. Asunta nurse-nya ramah-ramah ya. Dan sekolah rendah Islam, sekolah rendah agama Islam, gurunya marah-marah tukang cubit. Sekolah orang kafir, gurunya tengok. Jadi sistemnya, nilainya, cara kerjanya, akhlaknya Islam belum total. Belum kan? Padahal Islam itu kita memang macam kita rumah sakit kan. Akhirnya banyak orang masuk rumah sakit jadi sakit kan. Karena namanya rumah. Seperti rumah sehat harusnya. Asyifa kan rumah sehat, isfi kan sehat. Mustasfa kan rumah tempat orang sehat, bukan orang sakit. Kita buat rumah sakit, ya tambah sakit dah masuk.
Kadang-kadang sistem harus ada sistemnya, harus namanya, cara kerjanya, niatnya harus betul semua. Kalau tak, kau masih mungkin untuk total dapat markah 100% susah. Sistem oke, niat belum tentu oke, ikhlas tak ikhlas. Jadi kan Allah tahu apa yang sambil Allah tahu, coba sistemnya Allah tengok, kerjanya Allah tengok, niatnya Allah tengok, bukan mudah. Karena kita juga banyak hari ini niatnya niat kapitalis. Engkau datang ke rumah orang, apa tujuannya? Lillahi ta'ala atau cari minta makan? Tengok. Oh yang betul, datang ke rumah orang karena Allah, bukan karena makan. Betul kan? Kalau minta makan berarti karena keuntungan, berarti kapitalis. Niat kita ini banyak rusak. Niat kerja, kenapa? Duit atau ibadah? Pening kepada jawab. Salah, ibadah. Tapi dapat dia, alhamdulillah. Niat kerja ibadah, niat belajar ibadah, niat berniaga ibadah. Jangan sampai lain semuanya ibadah. Kau dapat dia itu ada sesuatu yang menguntungkan, alhamdulillah. Jangan sampai salah niat. Ini kita harus Allah tahu apa dalam dada engkau, apa yang kau nampakkan. Sistem nampak, dada tak nampak. Dan Allah tanya dua-duanya. Ini ilmu apa? Ilmu tentang batin, ilmu tentang niat, ilmu tentang zuhud. Yang nampak ilmu syariat, yang nampak tu ilmu syariat, sistem tu ilmu syariat, betul. Fiqh ilmu syariat, tapi tidak khusyuk ilmu batin engkau. Engkau boleh solat tapi tak khusyuk. Cara hukum sah, tapi markah kurang. Tapi kalau tak, engkau boleh, kalau engkau khusyuk tambah markah lagi. Dan Allah tengok semuanya. Kenapa? Wahwallah, karena dialah Allah. Kalau dia Allah, la ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah. Tengok, beda tak? Tadi warab buka tu rabbun, mengatur, mencipta tu rabbun. Nah, karena rabbun bagi engkau semuanya, sampai dia buat hukum kepada engkau, maka engkau waktu engkau melakukan penyembahan kepada Allah, baru engkau lakukan semua hukumnya. Kenapa? Karena dia Allah yang wajib disembah, bukan hanya mencipta tanpa sembahan. Ingat ya, Tuhan Allah tu yang mencipta sebagai Rabbun, dan dia wajib engkau sembah sebagai Allah, ilahun. Harus berdua, tak boleh kau pisah-pisahkan. Kalau kau jadikan dia hanya untuk mencipta dan kau tak sembah dia, kau dah membedakan antara Rabbun dan ilah. Rabbun dan ilah tak boleh berbeza. Maka waktu engkau melakukan semua perintahnya, semua hukumnya, itu engkau menyembahnya. Karena penyembahan dengan ketaatan, ketundukan itu baru sah kalau dilaksanakan dengan ketaatan kepada Allah. Itu bersubmission to God. Maka hati-hati, karena hari kalau tak kau, maka hari ini kita siapa ilah engkau hari ini? Ilah engkau Allah atau nafsu? Ilah engkau Allah atau kepentingan? Ilah engkau Allah atau kenyamanan? Ilah kita Allah, bukan yang lain. Engkau tuju hanya Allah, bukan yang lain. Berat. Kau ikut politik demi Allah, kalah alhamdulillah. Kalau politik karena kemenangan, kalah stres. Di Indonesia ada berapa? Ada 2 orang kena ni. Yang satu gila, kalah pilihan raya semalam di Indonesia. Dah banyak yang gila. Satu gila, satu bunuh diri. Naik atas naik atas pokok, jatuh lompat itu dia. Kenapa? Bajet dana habis semua untuk kempen, tapi kalah. Akhirnya pening kepala bunuh. Mungkin bajet utang. Itu nak bayar. Karena tujuannya politik, Tuhannya politik. Di Indonesia banyak sekarang rumah sakit jiwa untuk orang VIP namanya.
Di Solo ada. Rumah sakit untuk orang gila, tapi VIP. Orang gila yang tiba-tiba gila, gara-gara stres politik. Rumah sakit gila pakai ekor, tak gila. Tapi terjadi sekarang macam itu. Waktu kenapa? Karena tujuan hidup hanya apa yang diinginkannya, hawa nafsunya, kepentingannya, ini ilahnya. Apa itu ilah? Apa itu ilah? Apa Tuhan yang disembah itu apa? Apa itu Tuhan yang disembah? Apa yang engkau pentingkan dalam hidup engkau, itulah ilah. Apa yang engkau pentingkan hidup engkau, itulah ilah engkau. Betul? Kalau Allah engkau pentingkan, Allah ilah engkau. Kalau politik penting, politik ilah engkau. Kalau ekonomi penting, ekonomi ilah engkau. Kau boleh menghilangkan hukum Allah dan ekonomi engkau, itu ilah engkau. Kau tak langgar hukum Allah dan politik jadi ilah engkau. Hari ini materialisme jadi ilah, kapitalisme jadi ilah, hedonisme jadi ilah, hawa nafsu ilahnya. Orang-orang LGBT itu hawa nafsu, ilahnya hawa nafsu. Yang penting aku suka, aku senang. Anggap Tuhan hukum tak apa, itu ilahnya lah. Ilahnya jadi hawa nafsu, kesenangan, tengok. Itu ilahnya. Dia tak kisah hukum Allah. Kalau dia penting aku senang, aku puas, itu ilahnya. Tengok. Sekarang banyak ilah-ilah modern. Maka banyak syirik modern. Bukan sembah batu lagi. Orang bodoh sembah batu. Orang pandai sembah hantu. Sembah kenapa? Sembahnya hawa nafsu, sembahnya sekarang. Hidup dengan segala macam, kayanya tak buat apa, hawa nafsu hidup. Itulah ilah dia. Walaupun dia sholat, bukan sholat ukuran, bukan sholat hidup ukurannya. Ukuran kita bukan hanya sholat sahaja. Ukuran kita kau hidup hukum total seluruhnya. Sholat berapa jam per hari? Hanya 2 jam daripada 24 jam, betul? 2 jam daripada 24 jam. Kan hidup kau hanya 2 jam. 24 jam. Sholat 2 jam. Yang lain tidur 8 jam. Nah, total 10 jam. Nah, yang lainnya 14 jam apa? Ikut siapa kau 14 jam tu? Ikut nafsu, ikut Allah. Kau hamba, Allah hamba nafsu. Dia hamba atau hamba nafsu. Atau di masjid jangan tengok, atau ke shopping tengok, hamba nafsu sama Allah. Atau masuk belanja, tengok hamba nafsu. Atau pakai baju kau hamba nafsu, tengok. Yang diuji Allah tu yang 14 jam, bukan yang 2 jam. Ini markah berapa? 2 jam, ini 14 jam. Ini 100% ikut Allah. Ini ikut Allah berapa ratus? Ikut Allah kau yang 14 jam berapa peratus ikut Allah? Deep sangat. Mengaku hamba Allah. Mengaku hamba Allah itu hamba nafsu, atau hamba perut, atau hamba kepentingan, atau hamba politik. Hamba apa kita? Malu kita dengan Allah sebetulnya. Engkau baca tiap hari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Engkau baca inna sholati lillah wa nusuki wa mahyaya untuk kepentingan perut. Nah. Nilai kita di mana hari ini? Dengan hukum Allah Ta'ala sebetulnya. Maka tadi, berapa peratus iman kau? Kira-kira berapa peratus Islam kau? Boleh jawab?
Siapa yang 100%? Saya tanya seorang kalau saya buat latihan, saya tanya semua berapa ratus semua. Itu baru itu berapa ratus. Nanti saya tanya lagi, berapa peratus engkau buat untuk Islam? Lebih berat lagi. Kerana kita untuk kita memiliki perlu untuk Islam. Berapa ratus engkau bantu Islam? Berapa ratus engkau bantu Islam? Berapa ratus? Hidup kau dah 100% belum Islam. Ya Allah. Kita nak ikut sahabat, ikut tabi'in, ikut Nabi. Macam mana? Mereka 100% beramal untuk Islam dan melakukan Islam 100%. Ini kita kan hanya Islam itu Islam janggut, Islam serban, Islam jubah. Lain-lain. Islam yang nampak, yang tak nampak. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam total, kafah, dalam sistem, dalam niat, dalam pemikiran, dalam budaya, dalam kehidupan. Sudah belum? Kalau belum, hati-hati. Allah tahu apa saja yang kau lakukan, baik sistem atau semuanya sebetulnya. Kenapa? Maka karena engkau harus lakukan. Apalagi lahul hamdu fil ula wal akhirah, atau engkau betul-betul melakukan semuanya, bagilah Allah lah tahu semuanya. Yang paling berapa? Walal hukmu. Ini dia terakhir. Engkau dah faham, hanya Allah yang punya tempat hukum segala sesuatu. Baru engkau sadar kenapa engkau wajib ikut hukum Allah. Kerana lahul hukmu. Jangan paksa dulu, kesadaran dulu. No? Hari ini kita banyak tidak membentuk kesadaran, tapi kita buat pemaksaan. Lompat lari semua orang. Sadarkan kenapa engkau harus ikut hukum Allah. Itu yang saya buat dalam training saya biasanya. Saya buat di Indonesia macam itu. 3 hari saya buat, atau kadang 1 minggu total. 3 hari 4 hari cukup. Buat dia sadar. Habis itu insyaAllah berubah. Itu agama. Cari sendiri. Kalau itu kata kita dapat ilmu tak sadar. Beda ya. Kita ada banyak ilmu masuk, sedar tak? Ya. Ilmu apa? Dapat ambil ilmu, tapi hati tak sedar. Maklumatnya dapat. Ini tak bergerak, tak berubah juga, betul? Saya buat lain, saya buat sadar dulu baru berubah. Ilmu tak perlu banyak, tapi sadar dan amal. Kalau ilmu banyak tapi tak sedar-sedar. Sistem saya rubah. Itu untuk training macam itu saya buat, untuk pelatihan-pelatihan macam itu. Jadi setiap 40 orang masuk minimal 4 berapa orang akan berubah total hidupnya. Karena itu sebetulnya engkau wajib buat macam waktu engkau datang ke haji, datang untuk menyadarkan engkau dengan ikut Nabi, ikut sahabat. Pulang sadar. Ini tak, pulang jadi hobi. Karena umrah jadi hobi. Dulu umrah ibadah, sekarang umrah hobi. Nanti ubah jadi budaya. Tak membentuk kesadaran. Maka ingat, kalau dah lahul hukmu, tak ada lagi. Kenapa demikian? Mudah jawabannya. Kenapa engkau harus semuanya ikut Allah, hukum Allah? Kenapa? Wa ilaihi yurja'un. Karena engkau akan kembali kepada Tuhan. Siap tak? Siap tak untuk kembali tak? Karena Allah akan tanya engkau, Allah tes engkau, Allah uji engkau. Kau kembali kepada apa kau buat? Untuk apa? Kita harus siap kembali kepada Tuhan dengan semua hukum kita, dunia kita, hingga kita akan nanti di akhir akan jumpa Allah, dan Allah akan kita kata apa yang paling penting di akhirat itu. Dalam surga kata, Ana Rabbi wa anta abdi. Akulah Tuhanmu dan engkaulah hamba-Ku. Baru pengakuan Allah kita hamba-Nya. Sekarang kita ni baru mengaku hamba Allah. Hakikatnya hamba apa? Hamba fulus. Hamba apa? Hamba ru'us, hamba kekuasaan, hamba nafsu. Kita yang pulang jumpa Allah untuk dapat syahadah pengakuan, engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu.
Ya nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Boleh dapat dah? Insya Allah. Apa pening kepala dapat. Insya Allah kita maka kesadaran, tambahkan kesadaran, tambah kesadaran. Ilmu tu banyak mudah. Karena ilmu tanpa ustaz mudah. Karena ilmu tanpa ustaz banyak dapat. Betul. Ke YouTube dapat kan? Untuk kesadaran tak dapat YouTube. Untuk maka tolong minda dibuka, hati dibuka. Itu yang paling penting untuk mendapat ilmu. Maka ayat cukup 3 ayat bagi saya tadi. Tak tambahin ini kerana ini sangat penting. Ini konsep asas. So, sekarang saya cukup 3 ayat, tapi ini dasar untuk seluruh sistem. Kau tak faham ini, tak berubah macam ini, tak guna sebetulnya. Karena kau akan hati tak tertutup. Nanti dari baru sadar kenapa kau harus ikut tunduk sama Allah. Karena engkau akan kembali kepada Allah dan Allah akan tanya bagaimana engkau sikap pada ketundukan kepada Allah dalam seluruh kehidupan engkau. Menjadi orang-orang yang berjaya akan datang berjumpa Allah, menjadi orang yang diterima oleh Allah. Amal-amal kita akan datang sebetulnya. Ada soalan tak? Jadi selepas mendengar penjelasan yang panjang lebar ni, apakah langkah pertama? Maknanya dah faham sikit dah. Dah faham? Tapi nak first Okay, step. sekarang tengok apa kurang kau. Apa yang kau tak buat? Apa yang belum buat? Apa yang belum faham? Checklist kehidupan. Checklist kehidupan. Itulah sebetulnya harus ada checklist kehidupan tiap tahun. Yang dibuat namanya dalam, kalau tiap hari namanya muhasabah. Yaumiyah sebelum tidur muhasabah, yang tak betul. Untuk tahun namanya adalah i'tikaf akhir Ramadan untuk dapat Lailatul Qadar. I'tikaf itu sebenarnya checklist kehidupan. Pakai analisa SWOT. Apa kekuatan saya, apa kelemahan saya, apa kekurangan saya, apa yang saya buat. Sangat penting muhasabah sebetulnya. Jadi betul dah sadar, tolong buat muhasabah. Harian kalau perlu. Boleh tak? Soalan okey. Kerja, niaga, ni standar hukum Allah semua. Standar hukum Allah. Buat checklist dulu. Apa yang sudah kau buat, apa yang belum kau buat. Nah, sudah kau buat apa yang sudah buat, bagaimana cara membuatnya, level mana, dasar, menengah, advance. Kau baru muslim biasa atau sudah lebih lain atau akan lebih khusyuk. Solat misalnya, khusyuk tak misalnya, itu advance misalnya. Atau sudah solat, alhamdulillah. Itu diperlukan checklist kehidupan tiap hari. Waktu kau memahami semua total, kau dah buat semua belum? Apa yang belum kau buat? Kenapa kau tak buat? Aku belum. Kenapa tak buat? Oh, aku tak faham. Kau untuk apa untuk buat harus faham dulu, belajar. Cari. Maka tuannya ilmu itu sebetulnya disesuaikan dengan keperluan. Ya. Seorang peniaga fardu ain bagi dia untuk belajar ilmu niaga Islam. Fardu ain. Fikah peniaga wajib bagi dia, bukan lagi fardu kifayah. Bagi kita bukan peniaga fardu kifayah. Tapi bagi peniaga fardu ain. Seorang politician fardu ain bagi dia belajar tentang politik Islam, fardu ain. Kalau tak akan kena politik yang lain, pasti. Ini jadi fardu ain itu bukannya solat. Ada orang yang solat itu betul, itu ibadah. Tapi ada fardu ain dengan profesi engkau masing-masing. Seorang kaya, fardu ain dia tahu tentang zakat, kerana ada harta. Orang miskin, zakat tak payah. Kenapa? Ya. Jadi fardu ain itu berubah dengan kondisi masing-masing. Itu perlu dicek. Apa yang harus fardu ain bagi saya harus tahu. Seorang nak kahwin, fardu ain dia tahu tentang nikah, tentang adab nikah, fardu ain bagi dia. Atau jadi ayah, fardu ain untuk mengurus anak, fardu ain bagi dia. Jadi suatu yang wajib kita tahu untuk amalkan, kerana itu Allah tanya kita akan datang. Dia boleh maka fardu ain itu boleh naik dan turun, boleh meluas. Bukan hanya itu, kita ni tak fardu kita itu aja. Fardu ain itu apa? Solat. Udah, lucu kan tu? Fardu ain solat, dan tu fardu kifayahnya mati tu je kan. Itu merusak sistem. Fardu ain itu banyak bisa berkembang
fardu kifayah juga berkembang. Apa untuk publik fardu kifayah, untuk umat. Apa untuk dia itu fardu ain. Tengok. Dalam seluruh sistem kehidupan. Maka kadang-kadang kita lucunya, kita belajar semua kita tak pakai semua. Dia kadang macam contohlah, anak-anak tadika buat cara haji. Belum naik haji tak payah benar, tak payah. Kadang-kadang kau paksa dia, yang tanya untuk hiburan dia kadang. Bukan kira. Tengok. Fardu ain itu sesuai dengan keperluan, dengan apa keadaan, apa kepentingan hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu checklist kehidupan dia. Tengok apa yang kurang, apa yang belum, apa yang tak. Kalau belum tahu tak cari tak maklumat. Kalau buat apa dah buat mungkin belum sempurnakan. Itu paling penting mesti tentang macam itu. Maka itu konsep terakhir saya apa yang dah sadar, karena kesadaran itu akan membuat engkau akan mencari. Karena kita lebih baik kita sadar mencari daripada engkau dapat tak sadar. Hari ini banyak kita dapat tak sadar, jadi tak terpakai-pakai. Kalau kita sadar, maka kenapa orang barat yang baru masuk Islam kadang-kadang lebih pandai daripada kita yang lama Islam? Kenapa? Kenapa orang barat yang baru masuk Islam lebih 5 tahun kita, 5 tahun dia, mana pandai? Kenapa pandai dia? Dia mencari. Engkau tak pandai kenapa? Merasa dah dapat dah. Itu maka tolong curiosity. Sikap mencari sangat penting bagi Islam. Bagi engkau mencari, mengkaji mana aku belum tahu, belajar mencari. Karena Islam sangat luas, sistem sangat luas. Dan engkau akan Allah tanya sistem di mana engkau waktu itu apa kerja engkau, dan maka sistemnya ada. Mana engkau sistem, engkau nak ambil apa, mana sistemnya. Cari. Cari semua itu ulama tak mungkin juga. Itu mustahil engkau dapat semua, mustahil. Maka Allah hanya tanya engkau dengan apa bidang engkau masing. Masing apa kajian engkau, apa profesi engkau masing. Maka engkau yang karena kita hanya bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang lain perlukan. Maka dengan diri kita checklist untuk perangkatan, untuk ada muraqabah, muhasabah, musyarakah. Itu konsep dalam diri. Itu yang saya perlu, karena sudah sadar apa, berarti saya selama ini banyak belum tahu hukum Islam. Misalnya lah, maka sekarang belajar hukum Islam. Bukan hukum ibadah lagi, tak payah ibadah, ibadah untuk wajib aja lah. Ini kita sibuk yang wajib sunat, sunat wajib tak. Makanya yang wajib lain tak dibuat. Akhlak wajib tak dibuat. Ini kan banyak kan? Macam terang ini kan akad ini Ramadan. Banyak ibadah tak berakhlak. Banyak ibadah tak berakhlak. Apa buktinya? Habis terawih 20, berkali dari parking. Habis pahala kau terawih gara-gara parking kau berkelahi. Betul kan? Jadi banyak kita kadang-kadang tahu kalau sistem tak tahu akhlak, bahaya lagi sebetulnya. Ini hati-hati perempuan-perempuan itu terawih nanti sibuk dengan letak beg, letak sajadah, booking tempat. Dosa tak? Kita ya, dosa tak? Dosa. Yang kau dah tahu lah, awal belakang tu tempat. Betul-betul lah, itu dosa, mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Karena sudah engkau buat orang lain marah. Betul kan? Hati-hati. Bulan Ramadan sangat banyak godaan syaitan. Ini pada dia. Berebut tiang, berebut ekor, Memang saya boleh cakap sama masjid, berapa masjid cakap dah. Tolong Ramadan atur dengan betul. Minimum sekata, buat waktu awal maghrib itu, awal untuk Ramadan sembahyang tarawih, tetapkan jam 9 tetap, macam masjid negara. Selesai. Jangan ubah waktu. Jadi berapa dia orang tak berebut, tak kejar-kejar. Orang dah bekerja dah salah tu. Tetapkan. Saya sudah cakap banyak masjid Aman saya cakap masjid Takwa saya cakap dalam tu. Tolong PAJK buat tetapkan satu masa untuk 1 bulan. Jam sekian kita mulai supaya orang tak bekejar-kejar untuk cari waktu. Karena bekejar akhirnya merusak sistem puasa gitu. Itu nanti ketika aku dah puasa tapi akhirnya engkau fitnah, engkau riba, habis semuanya seperti itu. Kita kata kita banyak beramal tanpa sistem, tanpa akhlak, akhirnya merusak amal kita sendiri. Karena kadang-kadang kalau dah ibadah kau buat yang sunat tapi engkau banyak melakukan yang dosa, nilai habis kosong. Engkau tak dosa tapi tak dapat pahala, rugi. Kita buat tak dosa dan dapat pahala. Jangan sampai tak dosa tapi
Tak dosa tapi tak pahala tak nampak penat. Ya. Jadi kalau itu maka puasa itu kan ada pemahaman tak holistik. Ibadah harus ada konsep, ada sistem, ada alat, ada niat yang betul. Ini ibadah. Ya. Semua itu macam itu. Kalau tak holistik dia, kau kan kacau. Kau buat ibadah, atau ibadah jadi riak sombong, kacau lagi. Rusak lagi. Itu bagaimana kita memahami agama dengan saat ini. Keselatiannya tak saya hadis apa yang katakan amal fauna wa janabulu man tanfauna wa tahaqatan wa janab tiba'ah wa la ba'atina wa nastaqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.